Oke, kita mulai lanjut ke pembahasan materinya ya. Kita akan bahas dulu secara teori, supaya teman-teman paham nih, secara konsep bagaimana sih perbedaan teknik sekarang yang mungkin kebanyakan dari kita yang baru belajar tuh kayak gitu loh tekniknya. Dan gimana cara teknik best practice-nya menggunakan RTOS ini. Kita akan coba belajar. Kita akan kenal dulu super loop. Mungkin teman-teman paling sering mendengar super loop karena teman-teman pasti saat kita mengcode ya microcontroller, salah satunya di Arduino Uno ya, atau Arduino sebagainya atau ESP lah, teman-teman mengenal namanya tuh void setup dan void loop ya. Lalu di atasnya juga buat download library, variabel dan sebagainya. Di void setup kita buat ke setup data-data, di setting sebelum nanti diolah di void loop dan itu diulang terus menerus. Secara konsep seperti ini ya super loop. Jadi kita punya void setup, entry point-nya kita setting itu di sana. Lalu di loop kita masukin task-tasknya. Misal kita punya task control kayak kemarin ya, yang di kelas sebelumnya. Lalu teman-teman punya task control ya, misalnya punya task deteksi suhu, task apa lagi, misalkan task buat kirim data dan sebagainya. Nah, setiap task itu memiliki interupsi. Yang mana interupsi ini membutuhkan waktu ya. Kalau di sini interrupt service runtime. Yang mana setiap task itu akan mempengaruhi task-task di bawahnya. Jadi task 1, task 2, task 3 itu saling berpengaruhi. Sehingga kalau ada problem di task 1, makanya di task 2 apa? Ada problem juga. Di task 3 sama di situ. Jadi konsepnya gitu dia. Jadi kalau ada problem di atas, kena imbas bawahnya. Gitu di sini secara tekstualnya. Tapi secara konsep gitu ya. Dan teman-teman paham. Kita setup task 1, task 2, task 3. Lalu emang gimana sih multitasking itu terjadi? Multitasking atau RTOS. Nah, di situ kita teman yang bisa lihat. Ini mah cuma penjelasan aja sih, tugas kumpul instruksi yang dimuat ke dalam memori, utas unit pemuatan CPU, penghitung program, memori tumpukan sendiri, proses turunan dari program komputer suatu pasti memiliki banyak utas di situ. Nah, kalau kita lihat kan sebelumnya ini bertumpuk ya, task 1, task 2, task 3. Cuman kalau kita coba multitasking, ini nggak bertumpuk nih. Ya, kita pisah. Task 1, task 2, task 3, kita pisah dia. Tapi tetap di settingnya di void setup. Yang interruption runtime ISR-nya itu hanya di masing-masing task. Jadi kalau lihat sini kan ya, void setup ke task 1, task 2, task 3. Lalu looping aja weh task 1 itu di situ. Task 2 pun juga sama, task 3 pun juga sama. Sehingga apa? Tidak saling mempengaruhi. Gitu. Walaupun teman-teman misalkan mau ada variabel di task 1 dilempar ke task 2, teman-teman bisa bikin function aja. Atau kirim parameter, jadi task itu ada buat kirim parameter juga ya. Atau bisa memanfaatkan EEPROM. Itu jadi task, jadi tujuannya apa sih? Tujuan dari pemisahan ini adalah saat kita ingin menjalankan data kontrol, function control di sini ya. Lalu ada data pemantauan, kita bisa menjalankan langsung data kontrolnya tanpa menunggu function dari pemantauan itu selesai duluan. Secara konsep seperti itu ya. Mungkin secara bayang mungkin masih agak sama-sama ya, tapi nanti kita akan coba di prakteknya. Bagaimana sih implementasi RTOS ini? Cukup simpel ya. Bagaimana kita mengubah teknik yang seperti ini, super loop, menjadi teknik RTOS, real-time operating system. Nah, penaruh RTOS dulu ya sebelumnya di sini. Kalau tadi perbedaannya di multitasking. Nah, RTOS nih kalau teman-teman lihat nih, paling tinggi emang Linux ya, karena lebih enak bisa di custom gitu. Windows, nah FreeRTOS. Mungkin ini datanya 2018 ya, mungkin ada pembaruan data di situ bisa teman-teman cross check lagi. Gitu, mungkin meningkat, mungkin menurun. Cuman pas saya belajar ya, baca-baca dokumentasi, FreeRTOS ini banyak dipakai. Bahkan salah satunya di salah satu layanan cloud service ya, yaitu AWS. Ya langsung baca bawah ininya. Dia ada tuh AWS RTOS.
Udah banyak beberapa konsepnya juga udah menerapkan RTOS, tinggal kita install. Karena apa? Itu tadi, saat kita memiliki banyak task pada sebuah code microcontroller, maka itu jadi beban, akan jadi tumpukan. Kalau kita nggak mengolahnya, mana yang jadi prioritas, mana yang ini emang harus berjalannya saat satu waktu dan itu barengan. Nah, itu yang menjadi problem kita. Problem namanya itu optimasi. Sehingga perlu ada pemisahan sebuah task atau tugas atau function ya. Gimana sebut teman-teman lah. Gitu. Nah, gimana sih RTOS ini? Emang apa sih ada di RTOS? Kalau teman-teman mengetahui ya, tahu mungkin ada yang pada kenal lah dengan microcontroller yang ada di sini ya. Di sini ada RTOS kan jadi. Ada Arduino Uno, ada microcontroller STM, ada ESP di sini. Nah, di Arduino Uno itu lebih fokusnya pasti masih super loop. Walaupun kita udah bisa ya, sebenarnya udah bisa di sini implementasi RTOS. Gitu, tapi dia super loop, masih super loop. Dan core 1, core 0. Jadi core-nya cuma 1. STM pun juga sama. Masih. Bedanya ESP di sini kalau kita lihat ya. Ini mah beberapa fitur-fiturnya sebenarnya ya. Cuma kita akan fokus ke core dan end memory ya. Jadi ESP32 itu memiliki dual core memorinya. Jadi ada core 0, ada core 1. Jadi kalau ini core 0 doang. Nah, dia punya dual core sehingga kita bisa apa? Kita bisa memetakan task-task ini itu di core-core mana aja. Kita bisa memetakan misalkan task pemantauan dan task misalkan metode. Ya saya ambil algoritma Puji Logic ya contoh ya. Itu dalam satu core yang sama, core 2. Lalu kontrol dan pemanggilan data oleh soket misalnya, atau pemanggilan data menggunakan HTTP, MQTT dan sebagainya itu di core 1. Sehingga saat kita ingin menjalankan mode yang ini, ya ini jalan ini ya jalan. Mau bisa gantian jalan di situ. Sehingga apa? Sehingga mudah untuk di manajemen di situ. Makanya RTOS ini menjadi salah satu metode ya, metode teknik yang mana kita bisa mengoptimasi baseline code yang banyak di situ ya. Nah, makanya sudah cukuplah teorinya, kita akan coba langsung praktek di sini. Teman-teman bisa lalu nih ESP32. Kita akan coba ESP32 ini di Walkweek dan kita akan coba manfaatin nih. Pertama core 0. Karena secara default ya, kalau teman-teman menjalankan microcontroller pasti core 0. Gitu. Kalau teman-teman setting di ESP32, teman-teman bisa menjalankan di core 1. Gitu. Gimana cara implementasinya? Let's kita praktekkan.